wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar dan semoga nanti hasilnya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nah, selamat datang para guru hebat. Bapak Ibu di sini semuanya adalah guru-guru yang hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di SDN Karya Sen 7 tercinta kita ini. Nah, sebelum kita ke materi budaya positif, sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Ibu setuju? Nah, yang pertama, pemberian hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Gimana, Bapak Ibu guru setuju enggak ya? Siapa yang setuju? Monggo angkat tangan. Oke. Yang tidak setuju? Oke. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nanti kita akan di sini nanti kita akan tahu jawabannya. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Nah, setuju nggak ya? Setuju nggak ya? Setuju? Ada yang setuju, ada yang bukan setuju? Ada yang tidak setuju. Nggak usah kegeran ya. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jadi kita sebagai guru harus memberikan solusi jika ada murid kita yang bermasalah. Setuju nggak? Ada yang setuju, ada yang enggak. Gimana nih? Setuju nggak ya? Setuju. Kok yang banyak yang setuju ya? Oke. Nanti kita lihat ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, ini biasanya ada anak-anak kita anggap sebagai teman kita. Setuju nggak? Ada yang setuju, ada yang enggak. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita akan tahu. Jadi semoga nanti setelah kita belajar belajar budaya positif ini, nanti kita akan tahu tentang jawaban-jawaban ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai guru. Nah, pada kegiatan kali ini nanti konsep utama pada modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, sekarang ada kegiatan cobalah buka. Di sini nanti ada A dan B, jadi Anda dan teman Anda berpasangan. Sobeklah secari kertas. Oke, tidak usah nyobek, nanti akan saya kasih sticky notes. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda atau kertas tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, dan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke, sudah siap?
Silakan ditulis sesuatu yang Anda inginkan, sesuatu yang sangat berharga. Kemudian silakan ditekuk yang rapi. Jangan sampai temannya tahu, karena itu rahasia kita. Kalau sudah? Belum ada yang belum, sabar. Kita gantian ya. Jadi teman yang sebelah kanan itu yang menggenggam dulu. Sebelah kanan itu menggenggam. Yang sebelah kiri itu mencoba membuka kepala tangan itu, bisa merayu, menghardik, gitu ya. Jadi yang teman yang sebelah kiri bisa disimpan dulu untuk untuk bergantian. Sudah siap? Silakan digenggam. Bu Widi sudah? Bu Widi disimpan dulu. Bu Widi disimpan dulu. Bu Widi sekarang yang mencoba membuka kepala tangan temannya, ya. Sudah siap? Oke, silakan. Bisa dirayu, bisa dirayu. Bisa dipaksa.
Iya. Terus yang bagian menghardik, memberi hadiah, bagaimana, berhasil nggak? Padahal sudah dengan segala upaya. Iya. Sampai tadi ada yang berhasil merebut Bu Aziza, berhasil direbut sama Bu Yuni. Apakah karena memang kemauannya Bu Aziza atau memang bukan? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ketika tadi oleh Bu Yuni kepalan tangan saya berhasil dibuka itu karena tentunya bukan karena keinginan saya, tapi itu karena ada upaya-upaya dari Bu Yuni yang begitu kuat, sehingga saya akhirnya terpaksa untuk menyerahkan daripada saya terintimidasi oleh gelitikan-gelitikan. Begitu Bu Aziz. Baik, terima kasih. Bukan karena sudah lemes ya genggamannya ya. Termasuk lemes. Akhirnya terpaksa. Oke. Lanjut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi dari kegiatan tadi cobalah buka itu menggeser perubahan paradigma teori kontrol ya. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru memaksa murid. Apakah itu berhasil? Tadi teman-teman sudah memaksa temannya untuk membuka bukaannya. Apakah berhasil? Tidak, belum tentu ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sebagai guru kadang kita membuat merasa bersalah. Loh kan seperti itu ya. Apakah itu akan dapat menguatkan karakter? Belum tentu juga. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dengan cara merayu kita dapat bermanfaat untuk anak-anak. Apakah seperti itu? Belum tentu juga ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru nih, kita berhak untuk memaksa anak-anak. Apakah seperti itu? Tidak juga ya. Nah, di sini kita sudah masuk disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu apa sih? Ada yang tahu apa sih disiplin itu? Terima kasih. Mungkin kalau menurut saya disiplin bisa diartikan banyak arti, bisa diartikan tertib, taat waktu, menghargai waktu, dan mentaati peraturan yang sudah disepakati. Baik sekali, terima kasih. Ada yang lain tentang disiplin? Oke, disiplin dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini penerapan disiplin yang mengajarkan murid tentang tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Disiplin positif lebih fokus ke arah disiplin yang internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Ada berapa nilai-nilai kebajikan sesuai profil Pancasila? Ada 6. Ada apa saja? Beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, di sini menurut IBO Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, ini biasanya murid kita seperti ini ya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena takut dihukum. Ada juga yang seperti ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah, seperti itu. Nah, ini adalah faktor atau motivasi eksternal. Nah, kalau yang motivasi internalnya apa? Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Ini yang kita harus motivasi ke anak-anak. Jadi melakukan disiplin itu karena berdasarkan nilai kebajikan yang sudah dia yakini, bukan karena dapat karena orang lain, seperti itu. Nah, tujuannya apa disiplin positif ini? Yang pertama, menanamkan motivasi. Yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ketika murid mempunyai motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman biasanya menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, terkesan memaksa, murid menyembunyikan masalah. Terus kemudian murid menjadi rendah hati, rendah diri. Nah, untuk penghargaan, bagaimana sifatnya? Tidak efektif karena harus ada syarat. Kamu harus begini, nanti akan dapat seperti ini. Jadi itu bersyarat. Kemudian merusak hubungan atau iri hati. Yang satu dapat hadiah, yang satu tidak. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah di sekolah kita sudah tidak ada ranking. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini yang identitas sukses. Tadi yang identitas gagal. Ini yang identitas sukses. Konsekuensi itu penguatan jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi. Nah, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada permasalahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, lanjut ya. Sekarang kebutuhan
Kebutuhan dasar manusia ada yang ini, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar secara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang sampai kita di keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa kok keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau dulu kan kita biasanya peraturan kelas, tapi sekarang sudah keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Karena biasanya peraturan ini bersifat memaksa. Tapi kalau keyakinan itu berasal dari dirinya sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Untuk keselamatan bila jatuh, bukan karena untuk ditilang ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita sudah meyakini bahwa memakai helm itu memang untuk keselamatan kita. Tapi kalau pakai helm biar nggak ditilang, nah itu yang salah. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apalagi saat COVID kemarin, mengapa kok kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Apakah karena biar nggak dihukum, atau biar dapat hadiah, atau memang karena kita yakin bahwa dengan memakai masker dan mencuci tangan kita menjaga kebersihan diri kita supaya bisa kemana-mana, betul. Nah, di sini keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang diyakini. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah, kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Adakah yang sudah pernah mempraktekkan di kelasnya? Nah, kalau belum, nanti di tahun ajaran baru kita akan praktekkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita buat peraturan dulu. Peraturan biasanya lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan menggunakan kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau nggak usah yang gimana-gimana, iya, yang penting sesuai dengan kondisi kelas kita. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, prosedurnya bagaimana? Di sini murid menyampaikan pendapat tentang keyakinan. Catat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, biasanya anak-anak tidak boleh makan saat pelajaran. Nah, itu harus diganti dengan kalimat positif. Kemudian ajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Yang terakhir menandatangani keyakinan kelas antara guru dan murid. Kira-kira di sini ada yang mau praktek untuk membuat keyakinan kelas nggak? Ayo, karena kita ini kan mau menghadapi tahun ajaran baru, nanti kita pasti akan membuat keyakinan kelas ini. Monggo Bu Aziza bisa dipraktekkan? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Aziza. Nanti bisa, mohon diperhatikan, nanti bisa dipraktekkan ketika tahun ajaran baru. Ini perlu gimana?
Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Arsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya mencoba, bukan saya sih sebenarnya, di sini kita sama-sama mencoba untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, seperti yang disampaikan Bu Arsi tadi, bisa kita praktekkan nanti mungkin saat MPLS. Nah, bisa jadi salah satu materi ketika di kelas saat MPLS gitu. Setelah kita baca bersama bahwasanya di sini yang pertama adalah murid menyampaikan pendapat tentang keyakinan, kemudian mencatat, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian bersama anak-anak kita akan merumuskan nilai-nilai kebajikan, kemudian yang terakhir menandatangani keyakinan kelas. Nah, dari langkah awal dulu Dari langkah awal dulu, murid menyampaikan pendapat tentang keyakinan. Di sini saya simulasikan, ngapunten dengan saya Bapak Ibu sebagai muridnya nih. Nah, karena di sini menyampaikan pendapat tentang keyakinan, di sini ini anggaplah ini adalah kelas kita. Nah, kira-kira apa saja sih yang ingin kita wujudkan di kelas kita ini? Peraturan seperti apa sih yang kalian inginkan? Nah, misal saya dulu contoh, ditulis saja ya. Di sini saya bedakan yang peraturan. Ini saya bagi dua ya. Loh, enggak lulus, enggak apa-apa ya. Jangan dimarahi. Ini yang peraturan, kemudian ini yang keyakinan. Nah, kita buat ke peraturan dulu. Nah, dari peraturan kelas, kira-kira kita mau bikin kelas ini supaya nyaman itu salah satunya dengan apa? Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, saya tulis dulu. Tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin ada yang ingin berpendapat lain, monggo. Ada yang ingin menambahkan selain ini, selain tidak membuang sampah sembarangan? Ya, silakan. Tidak boleh rame. Betul, tidak boleh rame. Kan nanti ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, kalau ada yang rame kan tidak nyaman kelasnya, ya kan? Ada lagi yang mau menyampaikan? Kira-kira bagaimana sih supaya kelas kita nyaman? Selain tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh rame. Oh, kelasnya harus bersih. Kelasnya harus bersih. Yuk, ada lagi yuk yang banyak. Mungkin ada yang ingin menulis di depan loh, tidak apa-apa loh. Ayo Bu Iin. Tidak apa-apa. Di sini sudah ada tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh rame, kelasnya harus bersih. Tidak boleh, tidak dong. Wah, bagus loh ini. Ini kayaknya mengingatkan saya. Tidak boleh tidur di kelas. Bagus. Monggo yang mau menambahkan. Ayo. Pak Dimas mungkin mau menambahkan supaya kelas kita nyaman, belajarnya jadi menyenangkan, terus hubungan dengan teman juga lebih baik. Oh, jangan ada yang datangnya terlambat. Dipersingkat saja, tidak boleh terlambat. Begitu, tidak apa-apa? Tidak apa-apa.
tidak boleh terlambat. Nah, terus monggo yang masih mau ingin maju, monggo Bu Bella atau Bu Anissa atau Pak Dimas, ayo maju, ayo maju, jangan ya, tidak boleh bertengkar, bagus sekali. Tidak boleh bertengkar. Nah, baik, saya rasa cukup, nggih? Oh ya, sudah banyak. Baik. Nah, di sini kita lihat peraturannya Bapak Ibu. Di sini ada tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh rame, kelasnya harus bersih, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh terlambat, tidak boleh bertengkar. Nah, ini masih berbentuk peraturan. Karena nanti kita akan membuatnya ke keyakinan kelas. Nah, kita ingat rumus yang berikutnya. Nah, rumus yang berikutnya, jreng, telat ya. Nah, langkahnya setelah menyampaikan pendapat tadi anak-anaknya, kemudian menuliskannya di kertas besar seperti ini boleh, atau panjenengan bisa membagikan sticky note ke anak-anak yang memungkinkan. Kalau yang tidak memungkinkan, yang untuk kelas rendah mungkin bisa dengan seperti tadi, curah pendapat itu tadi, nggih. Nah, kemudian ini yang berikutnya rumusnya, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, karena kita akan membentuk ke disiplin positif. Nah, di sini masih ada beberapa kalimat-kalimat negatif yang sebaiknya kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya bisa kita ganti menjadi membuang sampah di, betul, membuang sampah di tempat sampah. Nah, jadi kita sudah mengubah kalimat negatifnya, karena di sini sudah ada kata tidak, maka kita hapus. Karena otak itu lebih senang, karena otak kita itu tidak bisa membedakan mana yang negatif dan mana yang positif, itu tidak bisa. Semuanya itu akan terekam. Nah, daripada kita merekamkan kalimat-kalimat yang negatif, sebaiknya kita merekamkan kalimat-kalimat yang positif. Nah, contohnya seperti ini, membuang sampah di tempat sampah. Nah, yang berikutnya, monggo, tidak boleh rame. Kalimat positifnya bagaimana kira-kira? Tenang di kelas boleh. Di sini saya tulis tenang di kelas. Berikutnya, kelasnya harus bersih. Oh, ini sudah positif ya. Saya tulis kembali. Kelas harus bersih. Mungkin panjenengan akan berpikir, ini loh mirip dengan ini. Tidak apa-apa, kita terima saja pendapatnya anak-anak. Masih yo 1, 2, 3 kalimat itu mirip, tidak apa-apa, karena nanti akan terangkum di keyakinan kelas. Di sini hanya akan ada 1 atau 2 kata saja. Ya, baik. Berikutnya, di sini tidak boleh tidur di kelas. Kira-kira bagaimana? Tidak boleh tidur di kelas. Kira-kira bagaimana? Oh iya, fokus saat pembelajaran. Begitu, nggih? Nah, bagus. Lanjut. Tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Sebenarnya tidak datang saja, pulang juga harus tepat waktu. Istirahatnya anak-anak juga harus tepat waktu. Jadi di sini kita singkat saja, tepat waktu. Yang selanjutnya, tidak boleh bertengkar. Ya, boleh saling
sekalian, dari kalimat-kalimat positif ini, membuang sampah di tempat sampah, tenang di kelas, kelas harus bersih, fokus saat pembelajaran, tepat waktu, saling menyayangi. Ini kita rumuskan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau tadi yang saya lihat nilai-nilai kebajikannya mana, Bu? Nah, ini. Nah, oh maaf, saya tutup dulu. Mungkin bisa minta tolong difoto sama Bapak Ibu yang ini. Nah, karena kita nanti ini akan saya angkat, terus kita lihat kalimat positifnya. Jadi panjenengan akan lebih terbantu jika panjenengan memotret kalimat ininya, keyakinan nilai-nilai kebajikannya. Sampun difoto, oke? Baik, saya tutup lagi, nggih. Nah, Bapak Ibu, karena kita akan mengembalikan keyakinan kelas. Nah, dari kalimat-kalimat positif ini kita akan merangkum ke nilai-nilai kebajikan. Mungkin bisa disampaikan nilai kebajikan apa saja yang sudah di situ, yang tercantum tadi. Yang ini, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ya. Nah, baik. Oh ya, di sini ada ya. Saya tulis. Kok agak? Baik. Nah, kita mulai dari keyakinan yang pertama. Di sini membuang sampah di tempat sampah. Nah, kira-kira masuk atau dalam kategori yang mana? Empati itu perasaan, peduli. Oh, saya bantu dulu, ya. Bisa kita mulai dengan membuang sampah di tempat sampah itu keyakinannya adalah kebersihan. Nah, atau bisa kita tambahkan karena ini untuk kelas kita, kebersihan kelas. Bisa boleh seperti itu. Lanjut. Tenang di kelas. Kira-kira ini tentang apa? Yang cocok dengan nilai-nilai kebajikan itu bagaimana? Kira-kira kalau ada temannya yang rame, kita nyaman gak sih? Berarti kalau ketika tenang di kelas berarti kita sudah menghargai orang lain. Nah, jadi panjenengan nanti juga harus menyambungkan begitu, karena anak-anak tidak mungkin akan terpikirkan langsung tenang di kelas saling menghargai, oh tidak mungkin. Pasti panjenengan akan bercerita banyak, disambung-sambung no. Nah, kayak ini, tenang di kelas bisa kita tuliskan dengan menghargai orang lain. Nah, seperti itu. Tidak apa-apa, bebas. Yang penting di sini hanya terdiri 1 atau sampai 2 kata saja, karena kata kuncinya tadi yang disampaikan oleh Bu Arsi yang mudah diingat. Nah, begitu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, kelas harus bersih. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, meskipun ada beberapa poin yang sama, tidak apa-apa. Berarti kelas harus bersih. Di sini sudah masuk di kebersihan kelas. Berikutnya, fokus saat pembelajaran. Kira-kira apa? Menghormati guru. Oke. Menghormati guru. Kemudian yang berikutnya, tepat waktu. Kira-kira tepat waktu ini masuk ke apa? Komitmen. Betul, komitmen.
Yang terakhir, saling menyayangi. Wah, ini sudah bisa masuk. Nah, saling menyayangi atau menyayangi saja boleh. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian kita sudah membentuk keyakinan kelas. Yang dihafal yang mana? Yang ini. Bukan panjenengan yang hafal, bukan panjenengan saja maksudnya. Anak-anak juga harus hafal ini. Jadi nanti ketika anak-anak melakukan sesuatu yang di luar peraturan ini, panjenengan tinggal mengaitkan. Loh, keyakinan kelas yang misalkan anak-anak rame, panjenengan tinggal mengingatkan. Ayo, keyakinan kelas kita apa ketika pelajaran? Apakah boleh rame? Nah, dari situ nanti kita kaitkan. Nah, kita kan juga harus saling menghargai. Kita masih ingat keyakinannya, nah kita ingatkan lewat sini. Makanya setelah panjenengan membentuk keyakinan kelas ini, kok panjenengan ya, kita semua maksudnya, maaf, kita tempelkan di kelas. Jadi di kelas sudah tidak lagi membentuk peraturan ini, dan ini juga tidak ada. Yang ada hanya ini. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat keyakinan kelas, yang terakhir adalah menandatangani. Begitu nggih, Bu? Yang mana nggih, Bu? Nah, langkah yang terakhir di sini adalah menandatangani. Banyak cara sih sebenarnya untuk menandatangani. Kalau beberapa pengalaman rekan-rekan saya itu ada yang menggunakan cap jempol anak-anak, atau anak-anak maju menuliskan namanya. Jadi panjenengan bisa lebih berimprovisasi dengan rekan-rekan. Monggo disesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya. Saya rasa dari penjelasan ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, nggih? Nah, karena tidak ada, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak kehilafan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Azizah. Terima kasih Bu Azizah, kita sangat terinspirasi dari caranya Bu Azizah tadi, ya. Betul begitu Bapak Ibu? Betul, sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Lanjut ya. Siap untuk membuat keyakinan kelas nanti di tahun pelajaran baru? Siap, keren. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya Bapak Ibu memposisikan dirinya sebagai apa sih? Teman. Sebagai teman, manajer aja mutu. Ada yang nomor 4, pemantau. Nomor 2, membuat merasa bersalah. Yo, siapa? Ada lagi? Ada yang pernah jadi penghukum? Pastinya, iya. Ada yang jadi teman? Iya. Semuanya pernah dilakukan ya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol penghukum. Kata-katanya biasanya bernada tinggi dan ada hukuman. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Oh, ini aja saya setelkan videonya ya. Ini ada
Nah, bisa dilihat videonya, diperhatikan dulu videonya.
Oke, dari video ini kira-kira gurunya tadi sebagai apa ya yang pertama tadi? Iya, sebagai penghukum. Nah, ini video untuk ini kita lihat posisi kita sebagai guru kalau misalkan jadi penghukum, jadi teman, jadi pemantau itu seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossel dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu
maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu.